يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنجه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah kaum muslimin muslimat, salat Id Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan panjang umur, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menemui pada hari raya Idul Adha yang sekarang ini pagi ini kita baru saja melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan nikmat panjang umur yang Allah berikan pada kita sekalian bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah ini yang kita namakan ada dua peristiwa yang kita namakan, kalau kita bilang di kampung lebaran haji ataupun yang kita namakan lebaran kurban, yang kita namakan Idul Adha. Ada dua ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban, menyembelih hewan-hewan kurban. Nah hadirin kaum muslimin muslimat sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak kembali, mari kita telusuri kembali peristiwa-peristiwa yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini, terutama dalam bulan haji. Saudara-saudara kita sekarang sedang berada di melaksanakan, baru saja melaksanakan Jumrah Aqabah, melempar batu. Dan oleh karena itu peristiwa ini diibadikan dalam Al-Quran, yang dimana di sini peristiwa banyak diceritakan, yaitu keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar bertahun-tahun Allah belum karuniai anak, Allah belum karuniai seorang putra pun. Bertahun-tahun pada Allah SWT Nabi Ibrahim memohon, akhirnya dikabulkanlah. Nabi Ibrahim dengan istrinya yang kita namakan Siti Hajar tersebut mendapatkan seorang putra
yang diidam-idamkan, mendapatkan seorang anak laki-laki yang baik, yang bagus, yang ganteng dan lain sebagainya. Pujaan hati Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tersebut. Di dalam peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail yang dinamai Nabi Ismail tersebut di dalam alam tandus, di dalam yang tidak ada segala macam tumbuhan dan air segala tersebut, sehingga Siti Hajar pada peristiwa tersebut kehabisan air. Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air, tidak ada. Dengar suara lagi di Bukit Safa, balik lagi, tidak ada. Didengar air di Bukit Marwah, tidak ada lagi. Sampai Siti Hajar bolak-balik mendengar air 7 kali, sehingga ke-7 kalinya lah mendapatkan air yang kita namakan sekarang ini, yang kita minum oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu air Zam-Zam. Nah, peristiwa Siti Hajar berlari-lari dari Safa ke Marwah diabadikan sekarang ini dalam peristiwa kita melaksanakan ibadah haji yang dinamakan dengan sa'i, yaitu lari-lari kecil mulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Itu yang diabadikan, itu adalah peristiwa di mana Siti Hajar mencari air karena kehabisan air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim yang dinamakan Khalilullah. Nabi Ibrahim itu dijuluki oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Belum sampai di situ ujian Nabi Ibrahim, masih banyak sekali ujian Nabi Ibrahim yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang kita namakan sekarang ini, yaitu kurban. Nabi Ibrahim begitu anaknya sudah menginjak dewasa, sudah bagus, sudah enak, sudah senang hati Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, namun diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa harus menyembelihkan atau memotong Nabi Ismail alaihissalam, di mana di dalam Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, semalam aku bermimpi, bersanggupkah kalian untuk menyembelih kamu, wahai Ismail? Kemudian anak tersebut sebagai anak yang soleh tidak membantah, sebagai anak yang nurut kepada kedua orang tua, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh kepada orang tua. Tidak ada sekata pun dia membantah, tidak ada sekata patah pun dia menolak permintaan orang tuanya, tidak ada sepatah-patah pun dia membangkang perintah dari orang tuanya. Ini menunjukkan pembelajaran pada kita sekalian. Tentunya kita walaupun sudah tua, sebagai anak tidak boleh membantah, membangkang ataupun menolak perintah dari orang tua kita. Ini suatu pembelajaran yang hendaknya kita harus lakukan sebagai umat Islam, sebagai kalau kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridallahu fi ridal walidain wa suhatallahi fi suhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Nabi Ismail menjawab apa? Qala ya abatil afmal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim jawabnya adalah, wahai ayahku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang dikehendakkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, jawaban anaknya tersebut ikhlas dipotong, ikhlas disembelih oleh ayahnya sendiri. Ayahnya juga dengan hati yang sedih, namun pelaksanaan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilakukanlah penyembelihan yang sekarang
kita lakukan penyembelihan hewan kurban. Namun sudah pisau ataupun golok sudah ada di leher Nabi Ismail, Allah berkata, wa wadainahu bizibhi azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar, kami abadikan untuk pujian kepada orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor domba yang bagus, dengan seekor kambing yang baik besar untuk dikorbankan, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambut lagi oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua itu adalah rangkaian ibadah yang dilakukan di dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah haji. Tentunya ibadah haji ini banyak mengeluarkan biaya, banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Tidak sedikit biaya yang kita keluarkan untuk ibadah haji. Belum lagi kita menunggu antrian untuk ibadah haji bertahun-tahun. Kita setelah mendaftar berpuluh-puluh tahun, baru kita dipanggil oleh kementerian untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu ibadah ini yang berat. Ibadah yang berat ini Allah balas nanti di yaumil akhir. Apa balasannya? Adalah al-hajju mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jamaah salat Idul Adha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat, kiranya Allah berangkatkan ibadah haji. Walaupun biayanya besar, ratusan juta, puluhan juta, tidak apa. Kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadah yang kita lakukan nanti, yaitu kurban juga. Tidak banyak mengeluarkan biaya, banyak mengeluarkan jutaan rupiah, namun kita ikhlas, kita korbankan uang tersebut untuk apa? Untuk takarrub ilallah, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha pada kita, insyaallah, alhamdulillah, semua urusan, semua masalah yang Allah berikan pada kita, Allah selesaikan dengan mudah. Hadirin kaum muslimin muslimat salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita akhiri bahwa hidup di dunia ini tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Zulhijjah ini banyak ibadah yang kita lakukan. Yang tadi saya katakan, ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban manfaatnya dua. Yang pertama adalah hubungan vertikal kita kepada Allah, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, berkurban dengan ikhlas kepada Allah, semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan balas nanti di yaumil akhir ibadah tersebut. Kemudian manfaat yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan sesama manusia, bahwa dagingnya tersebut nanti akan kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama bagi yang tidak mampu. Itu adalah hubungan sesama manusia. Mudah-mudahan
Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa tersebut keluarga Nabi Ibrahim dapat kita toladani. Mudah-mudahan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita panjang umur, murah rezeki, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan pada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi min ayatil hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din wa kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita mengangkat tangan, mengadakan doa, mengangkat tangan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat. Allahumma azil Islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin وانصر عباد المحوذين وانصر من نصر الدين واخذل من ظهر المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الميزان والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلد إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ya Allah, ya Fatah, ya Rahman, kami persembahkan korban kami ya Allah dengan sedikit ini ya Allah, dibandingkan dengan nikmat-Mu yang begitu besar ya Allah, yang tidak kami hitung, tidak kami bisa hitung nikmat-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami hanya sekelumit ya Allah menyembahkan hewan kurban ini ya Allah. Terimalah ya Allah, berilah ridha pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, murahkan rezeki kami ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah, sehingga kami diundang oleh-Mu ya Allah sebagai tamu Allah, sebagai tamu Allah ya Allah. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan solat di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, bisa melaksanakan solat di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Kami mohon ya Allah, berangkatkan kami ya Allah, berangkatkan kami ya Allah ke tanah suci sebagai tamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah.
segala dosa-dosa doa orang tua kami ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ya Allah, dosa yang kami lakukan kecil maupun besar ya Allah, dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi atau dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ashkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu